Qin Chen terlalu kuat, meskipun dia adalah seorang master yang telah menguasai jalan Holy Lord, basis kultivasinya juga di atasnya, menurut kebenaran. Tidak mungkin bagi Qin Chen untuk dapat bersaing dengannya. Tetapi Qin Chen telah melanggar kebenaran ini. Qin Chen berdiri setenang air di aula, menatap Dong Huang Jue dan berkata, "Dong Huang Jue, kamu adalah penguasa puncak yang telah menguasai jalan Tuan Suci. Awalnya, Anda bisa menjadi manusia tertinggi, menjadi penguasa Tuan Suci, dan bahkan mendominasi surga. Di satu sisi, sangat disayangkan bahwa Anda benar-benar melakukan sesuatu pada wanita saya. Dari 9 langit dan 10 bumi, tidak ada tempat untukmu lagi. Hari ini, Tuan muda ini akan membunuhmu dan memberitahumu apa itu keputusasaan." Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, berjalan menuju Dong Huang Jue selangkah demi selangkah. "Ingin membunuhku, tidak ada gunanya. Anda tidak akan dapat membunuh saya, tetapi Anda akan mati karena Anda berkolusi dengan iblis dan menelan begitu banyak master. Selama saya mengirim berita kembali ke alam surgawi, Anda pasti akan dikejar oleh penguasa surgawi yang tak terbatas. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." "Hahaha," ucap Dong Huang Jue tertawa. Mahkota Kaisar Kegelapan langsung meleleh ke dalam tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi cahaya pelangi hitam, menelan beberapa tuan yang tersisa, dan hendak bergegas keluar dari sini. "Apakah kamu ingin pergi?" Mata Qin Chen dingin, dan sudut mulutnya mencibir. Di pupilnya, nafas waktu menyebar, dan kekuatan waktu yang tak terlihat menyelimuti kekosongan. Orang-orang Dong Huang Jue tiba-tiba dipenjara dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak. Tetapi pikiran mereka masih berjalan, dan mereka semua ketakutan. Kekuatan waktu, ini adalah kekuatan waktu. Mereka berteriak ngeri. "Ya, ini adalah kekuatan waktu." Jawab Qin Chen sepertinya tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tiba-tiba muncul di belakang Dong Huang Jue, mendengus, dan menjulurkan tangan kanannya, seperti pedang tajam, langsung menusuk tubuh Dong Huang Jue. Dong Huang Jue menembus kehampaan dan berteriak dengan getir, hukum asli di tubuhnya mulai runtuh, perlahan menghilang, itu ditelan sedikit oleh Qin Chen, disempurnakan, dan berubah menjadi kekuatan Qin Chen sendiri. Darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di langit, dan hukum hegemonik seperti naga emas melonjak, dan ini semua menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, dan mereka dengan gila-gilaan disempurnakan oleh Zixiao Dou Li Gong dan teknik menambal langit, membuat Qin Chen juga merasakan jejak aura jalan Master Guru Suci. Dong Huang Jue meraung, berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dong Huang Jue dengan gila-gilaan mendesak mahkota Kaisar Kegelapan untuk melarikan diri dari sini. Di bawah desakan gila mahkota Kaisar Kegelapan, itu segera membawa jejak penindasan ke Qin Chen. Dong Huang Jue putus asa, napas yang keluar dari tubuh Qin Chen memenjarakan mahkota Kaisar Kegelapannya, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia masih ingin berjuang, tetapi itu tidak berguna dan bahkan lebih menakutkan dari itu, aura kuno mengalir ke tubuhnya. Dengan ledakan, Dong Huang Jue meledak dan berubah menjadi gumpalan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan aturan hegemoni seperti pilar benar-benar terbang secara spiritual. Namun, Qin Chen membuka mulutnya dan menghirup, semua hukum yang terbang di udara semuanya tersedot ke mulutnya dan masuk ke tubuhnya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia mengambil mahkota Kaisar Gelap ke tangannya, dan kekuatan yang mengepul muncul dari tubuhnya, dan kekuatan magis Kaisar Gelap terungkap. Terlebih lagi, itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika Dong Huang Ju menggunakannya sebelumnya. Pada saat ini, selain Qin Chen, semua master lainnya telah tewas, tidak ada yang tersisa, dan napas tragis tertinggal di mana-mana. Qin Chen berdiri di sini seperti dewa iblis, menatap istana api dan altar gelap di atas langit di kejauhan. Apakah ini adalah tempat warisan Venerable Skyfire dan Spirit Demon Venerable? Mengapa istana ini sangat mirip dengan istana awan ungu?
Tidak heran jika Istana Awan Ungu bergetar sebelumnya. Mungkinkah itu replika Istana Venerable Skyfire? Apakah Istana Warisan Yang Mulia Tianhuo ini, dalam arti sebenarnya dari Istana Awan Ungu? Gumam Qin Chen merasakan hubungan antara keduanya. Namun, Qin Chen lebih khawatir tentang Sisi sekarang, mengetahui bahwa Sisi menghilang karena kemunculan tiba-tiba dua harta yang mulia dan diambil oleh cahaya yang tak terlihat. Qin Chen bergumam, naik ke langit, dia tidak lagi membuang-buang waktu, dan bergegas menuju warisan dua guru suci. Dan dalam kehampaan di luar aula, Cao Jikang dan penguasa alam surga timur lainnya yang masih bersembunyi di kehampaan rahasia, semuanya ketakutan dan pucat. Qin Chen ini terlalu kuat. Ini benar-benar tidak normal, ucap mereka semua ketakutan, dan dengan hati-hati terus bersembunyi di kehampaan. Tuan Cao Jikang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin melarikan diri? Ucap salah seorang rekannya. Melarikan diri. Apakah Anda mencari kematian? Bahkan Dong Huang Juei dari alam surga barat tidak dapat melarikan diri. Bisakah Anda dan saya menghindari pengejaran Qin Chen? Dia sepertinya belum menemukan kita, terus saja bersembunyi dengan hati-hati di sini, jangan biarkan dia tahu. Lihat, Qin Chen telah meninggalkan aula utama. Bagus, dia sudah pergi. Cao Jikang dan yang lainnya menyaksikan sosok Qin Chen bergoyang, menghilang dari pandangan mereka, dan langsung pergi. Mereka semua lega, dan tidak menyadari bahwa keringat dingin menetes dari belakang. Ayo pergi ke Tuan Yao Wuming. Kita harus memberitahunya apa yang terjadi di sini. Orang ini terlalu kuat. Dia pasti memiliki semacam rahasia yang mengejutkan. Jika kita mendapatkan rahasia darinya, masing-masing dari kita dapat melambung tinggi dalam hal kekuatan. Ucap seorang tuan menjadi tenang, matanya berkedip, dan berkata dengan penuh semangat. Ide bagus, warisan dari Venerable Skyfire apa? Kesempatan seperti itu hanya dapat diperoleh oleh beberapa orang, tetapi jika kita dapat membunuh Qin Chen ini dan mengetahui rahasia Qin Chen, maka bahkan jika itu tidak sebanding dengan warisan yang mulia Skyfire, tapi sangat mungkin untuk memasuki ranah Holy Lord di masa depan. Ucap banyak tuan yang hadir bersemangat. Betulkah, mau mengambil rahasia Ben Cao sebagai ganti kemuliaan dan kekayaan Anda? Apakah dengan angan-angan ini sudah bertanya pada Ben Cao? Tiba-tiba, suara dingin terdengar di kehampaan. Mereka yang telah memikirkan segala macam strategis sebelumnya, saat ini tiba-tiba membeku, dengan wajah pucat seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kamu belum pergi, ucap seorang master gemetar dan kehilangan suaranya. Hah? Apa kalian pikir teknik persembunyian kalian bisa lolos dari persepsi Ben Cao? Jawab Qin Chen melintas, dan dia meraih dengan telapak tangan. Tiba-tiba, telapak tangan besar muncul di kehampaan, dan segera menekan mereka semua. Orang-orang yang tersembunyi di kehampaan ini melompat ketakutan satu persatu, dan berusaha melarikan diri ke segala arah, tetapi tangan raksasa Qin Chen seperti tirai langit. Dengan keras, semua penguasa dipenjara dalam kehampaan dan dihantam dengan kejam. Para master ini meledak satu persatu, dan dihisap oleh Qin Chen dengan paksa, dan mereka semua ditelan ke dalam tubuh, dan mereka disempurnakan di istana si Xiaodou. Dalam sekejap mata, semua bersih, tetapi Cao Jikang dan seorang wanita cantik belum tewas saat ini. Setelah telapak tangan besar Qin Chen ditekan, itu tidak langsung membunuh mereka, dan keduanya masih aman. Kemudian Cao Jikang langsung berlutut seraya berkata, Saudara Qin, tidak, Tuan Qin Chen, selamatkan hidupku, aku bersedia mengikutimu dan mematuhi perintahmu. Tuan Qin Chen, saya akan menjadi peri di Xiaguang, bersedia mengikuti orang dewasa, melayani orang dewasa, menantikan orang dewasa, dan meminta Tuan Qin Chen untuk menyelamatkan hidup saya. Ucap wanita cantik itu juga gemetar dan berkata, ini sangat menyedihkan, dia bahkan rela menyerahkan tubuhnya sebentar, memperlihatkan leher dan bahunya yang putih, menjulang, dan penuh godaan.
Sebagai arogansi surgawi, keduanya adalah orang-orang yang cerdas. Melihat bahwa mereka tidak mati, mereka segera mengerti bahwa itu bukan kekuatan mereka, tetapi Qin Chen sengaja membiarkan mereka pergi dan segera memohon belas kasihan. Qin Chen berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kunci jiwa." Bersenandung, Qin Chen membuka alisnya tiba-tiba, dan meledakkan serangan jiwa. Serangan jiwa ini langsung terlintas di benak Cao Jikang dan Peri Guangcheng. Ekspresi di mata keduanya tiba-tiba menjadi bingung, dan pikiran mereka zonk, tampaknya telah menggulung lautan badai. Di benak mereka berdua, jejak jiwa Qin Chen terus semakin dalam, dan sedikit terukir di kedalaman dua jiwa, tetapi itu membangkitkan perlawanan kuat dari kedua jiwa, dan mereka bertarung dengan liar. Namun, jejak jiwa Qin Chen tak tertandingi. Meskipun dia menghadapi perlawanan yang kuat, itu masih sedikit tercetak di kedua jiwa mereka. Tepat ketika jiwa Qin Chen hendak meninggalkan bekas di benak orang-orang ini, aura menakutkan memenuhi kedalaman dua jiwa itu, dengan jejak makna seorang guru suci, langsung melawan jiwa Qin Chen. Napas ini melonjak ke langit, segera dengan keras berosilasi dengan jiwa Qin Chen. Ini adalah perlawanan jiwa tingkat Master Suci dan meluncurkan serangan balik terhadap jiwa Qin Chen. Hah, ada pertahanan jiwa. Qin Chen mencibir ketika melihatnya, dia tidak terkejut, matanya menjadi lebih dingin, dan nafas pohon iblis 10.000 dunia memenuhi tubuhnya. Kekuatan sihir dari 10.000 alam, teknik terlarang jiwa surgawi, aku adalah penguasa jiwa. Ucap Qin Chen komat kamit baca mantra. Di tubuh Qin Chen, jiwa berkedip, dan jiwa yang keluar dari matanya menjadi lebih kuat, bahkan dengan sedikit petunjuk dari buku asal, dan langsung menekan perlawanan dari kedua jiwa itu. Pertahanan mereka langsung hancur dengan kepulan, dan kemudian, di kedalaman jiwa mereka, meninggalkan dua bekas jiwa mereka sendiri. Sang penyelenggara, ucap Cao Jikang dan Peri Guangcheng, mata mereka langsung menjadi jelas, dan mereka memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat. Tanda jiwa mereka sendiri benar-benar terhapus, meninggalkan tanda Qin Chen, menjadi pelayan baru Qin Chen. Sepertinya apa yang aku kira memang benar. Orang-orang kudus top yang memasuki tempat percobaan ini harus memiliki pertahanan jiwa yang ditinggalkan oleh kekuatan masing-masing di tubuh mereka. Gumam Qin Chen berpikir, dia sudah menyadarinya ketika dia mencari jiwa dari beberapa master puncak. Beberapa master top memiliki larangan jiwa dalam jiwa mereka, dan ingatan biasa dapat dieksplorasi, dan bahkan beberapa kekuatan magis. Tetapi rahasia besar dari pasukan masing-masing telah disegel, dan mereka tidak boleh dimata-matai. Setelah diintip, itu akan memaksa jiwa untuk meledak, dan bahkan menyerang balik pengintai. Ini sebenarnya untuk mencegah disita oleh iblis dan beberapa ras khusus. Lagi pula, ada beberapa ras di surga yang berspesialisasi dalam rantai jiwa. Setan suci iblis juga dapat menangkap penguasa ras manusia, mensimulasikan napas lawan, dan bahkan melakukannya untuk kejelasan. Jika iblis secara khusus menargetkan penguasa ras manusia, itu akan merepotkan. Itulah sebabnya pasukan utama meninggalkan larangan mereka pada jiwa putra suci teratas mereka. Sebelum Qin Chen menerobos alam tuan, Qin Chen tidak terburu-buru dalam memperbudak lawan, tetapi sekarang dia telah menelan jiwa tuan putra dewa, dan mendapatkan pesona Bansi. Dan memperoleh 10.000 pohon dunia, dan setelah menerobos ke ranah tuan, Qin Chen akhirnya membuat kemajuan pesat dalam pencapaian teknik terlarang jiwa surgawi. Pada saat ini, Qin Chen telah menciptakan teknik pemurnian jiwanya sendiri di jalan rantai budidaya jiwa, sehingga dia bisa memperbudak Cao Jikang dan yang lainnya. Tidak heran jika leluhur keluarga Ji mengatakan bahwa meskipun dia telah lama memperoleh teknik rahasia jiwa dari teknik terlarang jiwa surgawi, dia tidak pernah berhasil memperbaiki rantai. Teknik terlarang jiwa surgawi memang terlalu abnormal. Ucap Qin Chen dapat yakin bahwa orang yang meninggalkan bekas pada jiwa peri dan Cao Jikang, pastilah penguasa top kekuatan mereka, tetapi di bawah teknik terlarang jiwa surgawi, mereka masih diperbudak oleh Qin Chen.
Ini menunjukkan kekuatan teknik terlarang jiwa surgawi. Kalian berdua, kembalilah ke Yao Wuming dan ikuti perintah Ben Shao. Ucap Qin Chen memerintahkan. Ya Tuan, jawab Shao Jikang dan Peri Guangcheng berkata dengan hormat, dan keduanya segera terbang menuju warisan Venerable Skyfire. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok master berkedip-kedip di langit di atas. Beberapa master, yang jelas bukan manusia, semuanya bergegas menuju istana dan altar. Hah, mengapa ada master iblis seperti itu di luar istana Venerable Skyfire? Apakah mereka akan membunuh penguasa ras manusia? Qin Chen membuka mata surgawinya, dan melihat bahwa di luar istana langit ungu yang mulia, beberapa master iblis sedang menyergap. Master iblis ini tidak bersaing untuk mendapatkan warisan dari master iblis mereka, tetapi berada di api langit. Apa taktik iblis-iblis ini? Tatapan Qin Chen melintas, dia naik ke langit, dan dia terus melompat melintasi kehampaan. Dia merasakan aura luas di atas langit semakin kuat, dan kemudian menenggelamkan tubuhnya. Saat ini dia telah memasuki dunia kecil warisan api surgawi. Di sini, aura iblis dan manusia menyatu bersama, terlepas dari satu sama lain. Kekuatan api langit dan kekuatan iblis, bergabung satu sama lain, memberi orang perasaan yang sangat aneh dan aneh. Di bawah tekanan aura mulia, Shen Yuan di tubuh Qin Chen segera menyatu dengan kuat, dan sangat dipenjara. Kekuatan penindasan Sage Yuan di sini terlalu kuat. Qin Chen dapat merasakan bahwa setelah masuk ke sini, kekuatan di tubuhnya telah banyak ditekan, dan telah menyusut hingga 1% dari aslinya, dan tubuhnya tampaknya tiba-tiba menjadi sangat berat. Namun, dia bukan satu-satunya yang ditekan, dan Qin Chen tentu saja tidak peduli. Dia melihat sekeliling, dan aneh bahwa setelah menerobos ranah Tuan, Qin Chen mengira dia bisa melihat posisi klonnya Qin Mo lebih jelas, tetapi setelah memasuki dunia kecil ini, Qin Chen menemukan bahwa persepsinya tentang klon telah sepenuhnya lenyap. Dunia kecil ini memiliki efek perisai yang kuat pada jiwa dan persepsi prajurit. Yang mulia adalah orang yang kuat yang melampaui jalan surga. Di dunia kecil yang mulia, bahkan guru suci akan dibantai secara sewenang-wenang. Qin Chen dan yang lainnya adalah orang-orang kuat di alam Tuan, dan mereka secara alami akan ditekan lebih keras lagi. Jika Sisi benar-benar dijarah oleh kekuatan misterius, maka sangat mungkin dia ditangkap dan dibawa pergi oleh kekuatan Raja Iblis, karena jalan Iblis Yuan Mo di Chen Sisi adalah yang tertinggi dari ras Iblis. Qin Chen melayang di dunia kecil, melihat istana dan altar gelap di kejauhan di atas kepalanya. Di dunia kecil ini, energi sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan Skyfire terjerat, seperti naga hitam dan merah panjang, mencekik dan berbahaya. Tetapi ada dua jalan berbeda menuju istana Zixiao Dou Sui dan altar. Dengan wawasan Qin Chen, cara terbaik adalah merebut warisan yang mulia Tianhuo, karena ini sangat cocok untuknya. Namun, jika dia ingin menemukan Sisi, cara terbaik adalah pergi ke warisan Wanling Demon Venerable, karena Sisi pasti mungkin di sana. Terlebih lagi, jika klonnya Qin Mo ada di dunia kecil ini, kemungkinan besar akan muncul di warisan Wanling Demon Venerable. Mata Qin Chen berkilat, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, yaitu pergi ke warisan Wanling Demon Venerable terlebih dahulu. Untuk Sisi, warisan Venerable apapun, Qin Chen dapat mengabaikannya, selama Sisi aman. Tapi saat Qin Chen hendak pergi ke warisan Wanling Demon Lord, dia tiba-tiba melihat Zixiao Dousi di luar istana. Ada orang yang saling membunuh. Itu iblis yang membunuh ras manusia. Pikiran Qin Chen terkejut. Yang mengejutkannya adalah dia benar-benar merasakan beberapa napas yang familiar di dalamnya. Ini saudara Zhou Sheng. Pikiran Qin Chen terkejut, buru-buru merobek kekosongan, dan terbang menuju istana Zixiao. Setelah mendekat, dia segera merasakan aura pembunuh yang tak terbatas. Gelombang demi gelombang, mengejutkan, tangisan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlalu.
Qin Chen melihat ke kejauhan dan melihat sekelompok Master Iblis berlama-lama dalam energi iblis, mengejar sekelompok pejuang manusia. Di antara kelompok pejuang manusia ini, ada Zhou Wusheng, Wei Siqing, Murong Bingyun, Quan Muliu dan Ku Gaofeng. Sedangkan prajurit iblis ini, semua aura iblis yang menghantui, aura iblis ini memiliki warna yang berbeda, dan bersama-sama dengan ini, dapat membentuk semacam medan kekuatan. Setiap penguasa iblis itu dingin, kejam, dan berdarah. Selain itu, aura mereka sangat ganas, senjata di tangan mereka jahat, dan mereka sering berkedip dengan cahaya ajaib, dengan nafas yang merobek jiwa, sangat kuat. Sebuah teriakan keluar. Di antara kelompok seniman bela diri yang mengejar, seorang tuan wanita terbang sedikit lebih lambat. Ketika dia ditangkap oleh Master Iblis dingin di belakangnya, dia meraihnya dengan tiba-tiba dan ditelanjangi di tempat. Dilepas pakaiannya, dan kemudian memulai ritual seks. Perempuan ini berteriak dengan keras, dan setelah beberapa napas, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Hahaha, suara tawa keluar dari mulut Master Iblis, dan Master Iblis merobek dengan tangan besar, tuan wanita yang kehilangan nyawanya terkoyak, dan semua jenis esensi dan darah ditelan sekaligus. Sial, iblis-iblis ini seperti binatang buas. Ucap banyak orang kuat yang dikejar benar-benar marah, dan beberapa menoleh untuk bertarung, tetapi Master Iblis itu menghancurkannya dengan cahaya ajaib, dan para penguasa ini terbunuh. Mundur, setan-setan ini tidak bisa dilawan. Mereka terlalu hina. Mereka sebenarnya bersembunyi di luar istana ras manusia kita, dan secara khusus menyergap kita. Banyak master saling berteriak tampak jelek, bersatu, dan meraung. Sebaliknya, Wei Siqing, Zhou Wusheng dan lainnya juga sangat bangga melawan dan bersatu. Tuan ras iblis ini setara dengan basis kultivasi penguasa puncak umat manusia. Pisau ajaib di tangannya juga merupakan harta karun. Ketika dia ditembak, niat membunuhnya melonjak. Cepat dan bunuh, ubah semua prajurit manusia ini menjadi mayat, kumpulkan jiwa mereka, dan jadilah kekuatan kita. Satu demi satu, klan iblis yang kuat meraung, mengejar mereka lagi. Zhou Wusheng dan yang lainnya terkejut, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka dikelilingi oleh awan hitam yang disemprotkan oleh pemimpin Master Klan Iblis. Qin Chen melihat adegan ini, matanya memadat, dan langsung memberi perintah kepada Cao Jikang dan Peri Guangcheng yang tidak jauh, dan pada saat yang sama dia membanting telapak tangannya. Cahaya tajam menyapu dari langit, langsung memecah energi hitam. Pada saat yang sama, dua tuan mendarat di langit, melindungi semua orang. Itu adalah Peri Guangcheng dan Cao Jikang. Hei, itu Cao Jikang, arogan pertama Guang Yuetian di alam surga timur, dan Peri Guangcheng, arogan kedua surga timur. Ucap sekelompok tuan manusia berteriak dengan penuh semangat. Peri dan Cao Jikang juga cukup terkenal di alam surga timur, dan mereka segera dikenali orang ramai dan bersemangat. Huff, dua penguasa puncak dari ras manusia berani menghentikan iblis kita, tidak mengetahui apakah mereka hidup atau mati. Ucap pemimpin klan iblis tersenyum dingin, matanya acuh tak acuh, dan energi iblis yang mengepul menyapu sekali lagi, dan segera membungkus Cao Jikang dan Peri Guangcheng di dalamnya. Payung Reaper, sungai kematian. Teriak Cao Jikang minum dengan dingin, dan payung gelap segera muncul di atas kepalanya, dan sungai kematian menyapu untuk menahan cahaya ajaib. Cao Jikang segera merasakan tekanan yang menakutkan, dan menemukan bahwa energi iblis begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan bahkan sungai kematian yang panjang, dan dia merasakan perasaan ingin mundur. Peri Guangcheng juga menembak, sinar cahaya melonjak ke langit, dan banyak tuan yang hadir juga mengubah warna mereka. Mereka semua menembak bersama, dan segera, aura megah membubung ke langit, seperti jatuhnya matahari. Bintang-bintang meledak, dan raungan sengit terdengar di langit dan memekakkan telinga. Tetapi energi iblis yang dilepaskan oleh penguasa klan iblis masih turun, menekan dan membuat kesulitan bernafas semua orang, dan pikirannya gemetar. Hahaha,
Semut manusia yang rendah hati, kalian pikir kedua limbah ini dapat menahan kursi ini? Konyol, ada 3 atau 5 tuan di antara penguasa puncak di antara iblis, dan ketika digabungkan, mereka secara alami mengungkapkan kekuatan mereka di luar Shao Jikang dan yang lainnya. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka tidak berpikir bahwa bahkan Shao Jikang dan Peri Guangcheng tidak dapat mengalahkan penguasa iblis. Cahaya ajaib yang tak terbatas akan menutupi semua orang lagi. Qin Chen, yang melihat pemandangan ini di kejauhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia masih harus melakukannya sendiri. Sosoknya yang terbungkus aura perkasa, berdengung, dan mendarat langsung di kerumunan. Sepanjang jalan, energi sihir hitam terguncang kembali. Siapa itu? Ucap semua orang terkejut, melihat sosok yang jatuh dari langit dengan kaget. Mata Zhou Wusheng, Wei Siqing, Murong Bingyun, Ku Gaofeng, Kuan Muliu dan lainnya tiba-tiba berputar, dan mereka semua bersemangat. Tetapi orang-orang dari ras iblis memfokuskan mata mereka untuk membunuh beberapa penguasa ras manusia. Bagaimana mereka bisa diganggu berulang kali? Semuanya, kita telah diselamatkan. Yang ini adalah tuan kita Qin Chen dari alam surga timur dari Guanghan Mansion. Dengan adanya dia, menghadapi iblis-iblis ini seharusnya kita tidak perlu khawatir. Ucap Shao Jikang melihat Qin Chen dan berbicara kepada semua orang. Qin Chen, tanya tuan lainnya, mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bahkan Shao Jikang dan Peri Guangcheng sangat memuji. Sepertinya kita bisa diselamatkan. Mendengar apa yang dikatakan Shao Jikang dan Peri Guangcheng, semua orang terkejut.